Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Eka Saputra. Saya mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri, jurusan Pendidikan Biologi dengan NPM 251402008. Sebelum saya menjelaskan tentang hewan nafas, saya akan mengasih pakan dengan menggunakan begatol. Di begatol, teman-teman, mengandung banyak manfaat. Yang pertama, karbohidrat yang tinggi terutama pati yang menjadi sumber energi utama ayam. Yang kedua, kandungan serat yang membantu menjaga kesehatan ayam, meningkatkan nafsu makan, dan mencegah masalah pencernaan. Yang ketiga, protein yang cukup untuk pertumbuhan ayam. Yang keempat, vitamin seperti vitamin B kompleks dan vitamin E. Selain itu juga terdapat mineral seperti fosfor untuk kesehatan ayam. Yang kelima, kandungan energi yang kaya dengan karbohidrat membantu pertumbuhan pada ayam lebih cepat dan untuk mencapai bobot ideal. Kondisi tempat kandang yang nyaman dan jauh dari pemukiman warga memungkinkan hewan nafas nyaman dan tidak stres karena kondisi iklim yang tropis yang bagus untuk kehidupan hewan nafas ke depan. Hewan entok termasuk spesies hewan unggas. Cara jalan unggas ini juga perlahan dan tidak pernah tergesa-gesa. Bagian ekor akan bergoyang ke kanan dan ke kiri untuk mengimbangi tubuhnya, hingga membuat binatang terlihat lucu. Habitat entok biasanya tinggal di atas cabang pohon jika itu adalah binatang liar. Akan tapi jika binatang ini adalah peliharaan, biasanya akan tinggal dan tidur di atas tanah. Entok tidak berisik. Untuk betina biasanya hanya akan mengeluarkan desis atau desahan, sedangkan untuk entok jantan biasanya akan mengeluarkan desis yang cukup keras. Angsa adalah burung air besar yang dikenal dengan lehernya yang panjang dan tubuhnya yang anggun. Angsa umumnya herbivora, memakan tumbuhan air seperti akar, batang, dan daun, serta terkadang hewan air kecil. Mereka adalah hewan yang sangat setia, membentuk ikatan pasangan seumur hidup, dan dikenal dengan ritual tarian kawin untuk mempererat hubungan mereka. Angsa memainkan peran penting dalam ekosistem perairan dengan membantu menyebarkan benih dan mendukung sirkulasi nutrisi melalui kotoran dan aktivitas berenangnya. Dan angsa setia pada satu pasangan. Seekor angsa memilih pasangan kawin dan mempertahankannya selama sisa hidupnya. Mereka monogami dan berkomitmen untuk memiliki keturunan dengan lawan jenis yang dipilih. Angsa menandakan cinta sejati. Hewan itik dan entok yang bersama. Dari sisi perilaku, itik dikenal lebih waspada dan hidup berkelompok, sedangkan entok lebih tenang dan memiliki naluri mengeram yang kuat. Karena itu, entok kerap digunakan sebagai induk pengeram telur itik atau digantikan dengan mesin tetas buatan. Dari segi produksi, itik unggul dalam jumlah telur, sementara entok lebih menonjol sebagai penghasil daging. Telur itik memiliki kerabang berwarna biru kehijauan dengan kandungan protein 12-13%. Dan juga daging entok lebih merah karena didominasi serat daging merah hingga 75%. Kandungan protein daging entok sekitar 18-20%, sedangkan lemaknya 3-5%. Daging itik sedikit lebih berlemak tetapi sama-sama bernilai gizi tinggi. Hubungan anak ayam dengan induknya adalah ikatan kuat di mana induk ayam memberikan perlindungan, mengajarkan keterampilan bertahan hidup seperti mencari makan dan bersosialisasi, serta memberikan kehangatan dan keamanan. Sebaliknya, anak ayam memiliki proses imprinting yang membuat mereka mengenali dan menempel pada induknya sejak lahir. Bisa dilihat, anak ayam selalu mengikuti induknya karena induk yang pertama memberikan perlindungan. Induk ayam sangat protektif dan akan melindungi anak-anaknya dari predator. Yang kedua, mengajarkan keterampilan. Induk mengajari anak ayam cara makan, minum, dan bersosialisasi dengan ayam lain. Yang ketiga, memberikan kehangatan. Yang keempat, mengembangkan ikatan melalui komunikasi vokal. Induk menarik perhatian anak-anaknya dan membentuk ikatan emosional yang kuat. Dan peran anak ayam adalah memproses imprinting. Anak ayam menganggap hal pertama yang mereka lihat sebagai induknya. Yang kedua, mengikuti induk. Yang ketiga, belajar mengenali lingkungan sekitarnya. Bisa dilihat jika meri dan anak ayam jika dijadikan jadi satu tempat tertutup, mereka tidak berkelahi. Ini membuktikan bahwa meri dan anak ayam tersebut beta dan sama-sama dalam golongan hewan nafas. Sedikit informasi mengenai kandungan pur ayam 511 mencakup protein, lemak, mineral, energi metabolisme, serta bahan dasarnya adalah jagung, dedek, bungkil kedelai, tepung daging, dan tulang, serta gandum dan tambahan vitamin dan mineral esensial. Fakta menariknya, ayam bisa memilih makanan yang bergizi. Yang kedua, ayam suka makan berkelompok. Ayam juga menunjukkan perilaku makan berkelompok, terutama saat makan disediakan dalam jumlah terbatas. Mereka akan membentuk hierarki makan di mana ayam yang dominan akan makan terlebih dahulu, diikuti oleh ayam-ayam yang lainnya.
Yang Anda lihat sekarang ini adalah bebek pelari Jawa atau yang dikenal juga sebagai itik Mojosari. Adalah jenis bebek petelur unggul yang berasal dari Indonesia, khususnya daerah Mojokerto, Jawa Timur. Ciri khas dan fakta menariknya antara lain: yang pertama, fakta mengenai bebek pelari Jawa atau itik Mojosari. Produksi telurnya yang tinggi. Keunggulan utamanya adalah sebagai penghasil telur yang produktif, mampu menghasilkan sekitar 200 hingga 250 telur per tahun. Yang kedua, postur tubuh tegak. Memiliki postur tubuh yang ramping dan tegak, yang memungkinkannya untuk berjalan atau berlari dengan cepat di darat. Tidak seperti bebek yang lain yang cenderung berjalan canggung. Yang ketiga, tidak bisa terbang. Karena struktur tubuhnya yang unik, bebek pelari Jawa tidak dapat terbang. Yang keempat, warna bulu yang khas. Ciri khas jenis bebek Mojosari adalah bulunya yang umumnya berwarna coklat penuh. Yang kelima adalah adaptif, dikenal sebagai jenis bebek yang adaptif dan mudah dipelihara, menjadikannya pilihan populer di kalangan peternak lokal. Yang keenam, aktif dan sibuk. Mereka adalah ras yang aktif dan senang bergerak, menjelajahi lingkungan mereka untuk mencari makan. Yang terakhir, pemanfaatan dari bebek pelari. Selain dimanfaatkan telurnya, ada juga upaya pengembangan untuk menjadikannya itik pedaging komersial. Bebek ini merupakan sumber protein hewani yang penting di pedesaan Asia, terutama di Asia Tenggara, dan banyak dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan telur bebek. Entok mengerami telur selama kurang lebih 28 hari hingga 35 hari dengan lama mengeram sekitar 22 jam 56 menit per hari. Selama masa inkubasi, telur harus ditempatkan dalam kondisi suhu stabil antara 37-39 derajat Celcius untuk memastikan telur menetas. Dibandingkan dengan ayam mengerami telurnya selama 20-21 hari. Yang kedua, ayam akan jadi agresif saat mengerami telur. Yang ketiga, tidak semua telur bisa menetas. Sejatinya, semua ayam betina bisa menghasilkan telur. Hanya saja, tidak semua telur yang dihasilkan bisa menetas. Dalam hal ini, ada dua jenis telur ayam, yaitu telur fertil yang bisa menetas dan telur infertil yang tidak bisa menetas. Telur fertil sendiri merupakan telur yang dibuahi oleh ayam jantan. Sebaliknya, telur infertil merupakan telur yang tidak dibuahi oleh ayam jantan.